Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada subuh ini kita masih diberikan nikmat sehingga dapat melaksanakan kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Saya doakan mudah-mudahan para pemirsa semuanya, Bapak Ibu semuanya, dan kami juga mendapatkan ridha, mendapatkan perlindungan dan rezeki yang murah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, pada subuh ini kita akan lanjutkan materi wasiat Allah kepada manusia yang 10 macam itu. Baru 2 kemarin yang saya sampaikan, yaitu jangan berbuat syirik, jangan mensyirikatkan Allah dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Kita sudah menceritakan kemarin bagaimana hebatnya, bagaimana mulianya seorang Uwais Al-Qarni dalam dia merawat ibunya yang sudah tua renta. Para pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan yang ketiga. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin. Di zaman dahulu, kalau zaman jahiliyah dulu, banyak orang yang membunuh anak, apalagi anak perempuan, takut malu. Sekarang ada juga orang yang membunuh anak itu karena nggak tahan penderitaan hidup, dibunuh anaknya. Nanti tidak akan bisa hidup, dibunuh. Ada yang minum racun segala macam. Tapi kita tengok juga sekarang ini ada orang membunuh itu melalui aborsi, pengguguran kandungan. Nah itu nggak boleh itu Bapak sekalian. Banyak orang sekarang itu melaksanakan aborsi, pengguguran kandungan. Belum lahir sudah dibunuh. Kenapa dibunuhnya? Banyak sekarang alasan orang. Ada orang membunuh itu, pengguguran itu karena sudah terlanjur, ya, sudah hamil duluan, akhirnya digugurkan. Ada juga tidak bisa gugur, akhirnya macam-macam, langsung dibunuh dengan ibu-ibunya juga. Itulah, aborsi itu dilarang. Ada aborsi yang dibenarkan itu adalah yang alasan medis. Kalau tidak diadakan seperti itu nanti ibunya yang akan berbahaya. Ada semacam penyakit yang ada di dalam rahim, harus diadakan seperti ini. Itu bisa. Tapi kalau pengguguran kandungan, aborsi yang seperti kita katakan tadi, itu tidak boleh. Hati-hati para remaja putri, pengguguran kandungan itu adalah dosa. Aborsi itu adalah dosa. Itu membunuh dari kecil. Sudah dibunuh dari bayi, sudah jadi dari janin sudah dibunuh. Itu haram hukumnya. Para pemirsa yang berbahagia, jadi soal anak itu kita tidak khawatir kita. Jangan risau kita ke masalah rezeki itu. Maka dulu penyanyi kita mengatakan banyak anak banyak rezeki katanya. Iya betul itu, banyak anak banyak rezeki. Kalau anak kita anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka nanti dia akan senang lagi hidupnya. Kata Allah di dalam ujung ayat itu, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang akan memberi rezeki, kami yang akan menanggung rezeki untuk anakmu itu, kata Allah. Jadi jangan risau kita Pak, masalah apa itu. Masalah rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha.
Tidak ada binatang melata pun di bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Jadi kita tidak boleh bunuh anak karena takut miskin. Karena apa? Karena semuanya itu Allah lah yang nanggung. Ya, Allah yang menanggung rezeki kita. Ya, nah, keyakinan itulah. Sesusah-susah apapun hidup kita, jangan sampai membunuh. Ada kita lihat di televisi seorang ibu yang punya anak 7 susun paku, Pak. Susun paku itu artinya dari nomor 1 ke nomor 7 itu jaraknya setahun 2 tahun cuma. Ya. Akhirnya apa? Yang kecil itu nangis terus. Sang suami tidak pula bekerja, menganggur pula. Paniklah ibunya. Malam-malam itu anak menangis, tidak bisa mampu membelikan susu. Anak mau nyusu, susu tidak ada. Akhirnya paniklah ibunya tadi, diambilnya pisau dapur, digoroknya lah leher anak yang nangis tadi. Anaknya pun meninggal, dia serahkanlah ya pisau itu kepada suaminya. Ini rawatlah anak saya, antarkan saya ke kantor polisi katanya. Saya akan masuk penjara katanya. Inilah kerja abang yang tidak mengurus anak ini katanya. Anaknya meninggal, digorok oleh ibunya sendiri, dibunuh oleh ibunya sendiri. Kenapa? Karena panik dalam kehidupannya yang susah payah, akhirnya dia bunuh anak tadi. Jangan ada usaha lagi. Ya, ada ikhtiar kita dalam mencari hidup ini. Jangan anak pula yang dibunuh. Itu ya. Para pemirsa yang berbahagia, jadi larangan Allah itu apa? Jangan bunuh, ya, jangan takut, jangan khawatir. Masalah rezeki itu Allah lah yang akan menanggung kehidupan kita. Para pemirsa yang berbahagia, itu yang ketiga. Yang keempat, wala taqrabul fawahish. Jangan kamu mendekati fawahish, itu perbuatan yang keji ya. Itu arahnya kepada seksual, arahnya kepada perzinahan. Banyak zaman sekarang pekerjaan-pekerjaan yang mengarah kepada perbuatan fawahish itu. Apa itu? Satu, tontonan, melihat blue film, melihat film-film yang berarahnya kepada seksual, nonton film blue, apalagi onani, apalagi ngintip. Itu termasuk apa? Termasuk kepada perbuatan-perbuatan yang fawahish, yang mengarah. Jangankan berzina, kata Allah, mendekati perbuatan zina itu jangan. Ya, apa kata Allah di ujung ayat? Disebut di situ, ma zohara minha wa ma batan. Baik perbuatan fawahish itu yang zahir, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang tersembunyi. Pegang-pegangan, berdua-duaan itu tidak boleh, itu fawahish itu. Pegang-pegangan, dua-duaan dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Bukan istrinya, dia berdua-duaan di tempat yang sunyi, dia pegang-pegangan, itu haram hukumnya, tidak boleh. Arahnya nanti kepada perzinahan. Akan terjadilah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena perbuatan fawahish itu akan sangat berbahaya, terutama bagi perempuan sendiri. Ini pada adik-adik kami yang perempuan, pada anak-anak kami, tolong. Laki-laki itu sudah seperti itu, dia lari, dia lagi. Kalian yang akan menanggung mudaratnya, dia sudah kemana-mana. Maka kalau kita berdua dengan lawan jenis yang bukan suamimu, maka hati-hatilah. Yang ketiganya setan. Setan akan mendorongmu melakukan perbuatan zina. Setan akan mendorongmu melakukan pekerjaan yang tidak boleh oleh agama. Maka kata Allah, jauhi perbuatan fawahish. Para pemirsa yang berbahagia, inilah persoalan yang sangat mendasar yang kita hadapi zaman sekarang ini, Bapak Ibu sekalian.
Anak-anak muda kita sudah punya handphone, masing-masing sudah punya handphone. Kalau dulu kita menengok film itu jauh Pak dari rumah, nyewa mobil pula dulu baru nyampe ke tempat bioskop. Sekarang anak-anak kita sudah menonton di kamarnya sendiri. Dia bisa memanggil temannya, dia bisa melakukan ini. Ini yang ngontrolnya itu adalah iman. Silakan Bapak Ibu, silakan anak-anak kami punya handphone, tapi gunakan handphone itu untuk kepada perbuatan-perbuatan yang dibenarkan oleh ajaran agama. Kadang-kadang melalui WhatsApp, kita kumpul di sana katanya, kita jumpa di situ. Itu pawahis. Ya, main-main WhatsApp itu boleh, tapi jangan digunakan kepada yang tidak boleh. Jangan digunakan kepada yang seperti itu. Kita ketemuan di situ, kita ketemuan di sana melalui WhatsApp, melalui Facebook, kita jumpa, akhirnya terjadi. Bahkan yang lebih tragis lagi, melalui reunian, bagus reuni itu, tapi kadang-kadang orang salah guna. Dia sudah punya suami, yang satu sudah punya istri. Dalam reunian itu dia bercerita lah, suami saya begini-begini, nggak dapat dia cari ketemu. Yang laki-laki rupanya dulu dia sudah pernah pula pacaran dulu waktu SMA, waktu sekolah menengah dulu. Sanggup mau kamu dikasih uang setiap minggu oleh saya? Saya tanya, uang saya sekarang usaha. Akhirnya sang perempuan tadi renggang dengan suaminya. Terjadilah perceraian dalam rumah tangga. Kenapa? Karena perbuatan pawahis. Bagus sebenarnya perbuatan awalnya itu, tapi di ujungnya dia memanfaatkan kepada yang tidak baik. Itu hati-hati. Hati-hati. Mau reunian, mau kumpul-kumpulan, mau segala macam, hati-hati. Jangan mau diarahkan kepada yang negatif, arahkanlah kepada yang positif. Berjumpa kita dengan kawan-kawan sama sekolah dulu, boleh, tidak apa-apa, silakan silaturahim. Tapi jangan dipancing-pancing mengarah kepada perbuatan yang negatif. Kita jumpa di sana berdua, kita kumpul di sini berdua lawan jenis, itu sangat membahayakan. Itu makanya Allah larang. Kenapa? Perbuatan zina ini, perbuatan pawahis itu akan sangat membahayakan kehidupan baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Para pemirsa yang berbahagia, banyak zaman sekarang akibat pawahis ini banyak anak-anak, banyak bayi bergelimpangan dilemparkan ke dalam tong sampah. Banyak bayi-bayi yang dicampakkan ke dalam sungai, bahkan banyak ada pula yang dimasukkan ke dalam kulkas, ada juga yang macam-macam. Apa yang terjadi? Itu akan menghancurkan masa depan anak-anak kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat, tambah satu lagi. Yang kelima adalah wala taqtulun nafsal lati haramallah illa bil haq. Jangan kamu membunuh jiwa manusia kecuali membunuh dengan alasan kebenaran. Ada Pak, kita membunuh dengan alasan kebenaran itu ada. Nanti saya ceritakan. Zaman sekarang ini banyak orang murah saja membunuh orang. Ada orang membunuh karena lawan politik. Ada orang membunuh karena iri dengan tetangga. Ada orang membunuh karena dendam sekian tahun. Tidak boleh. Apapun alasannya, tidak boleh membunuh itu. Ya. Saya waktu pelatihan dulu pernah saya bercerita dengan kawan saya. Dia cerita, di kampung saya Pak, katanya kalau subuh-subuh, kalau sore-sore atau subuh-subuh, nggak heran katanya di parit itu ada kepala orang satu, parit sana ada tangan orang. Kenapa? Orang senang-senang saja membunuh. Maka jauhi pembunuhan nyawa orang. Ada pembunuhan itu yang dibenarkan adalah yang kisos. Ada orang yang membunuh si A.
Kita tidak boleh main hakim sendiri. Orang itu diproses secara hukum, dibawa ke pengadilan. Orang pengadilan pun nanti akan melaksanakan hukum. Kalau dia hukum mati, ya dibunuh. Nah, disitulah letaknya. Tidak boleh kita membunuh sembarangan, membalasnya. Nah, kamu kan membunuh keluarga saya bunuh pula kamu. Tidak boleh begitu. Ada aturannya melalui proses hukum. Jangan main hakim sendiri. Ada orang yang membunuh pencuri, yang sekampung membunuhnya. Tidak boleh sebenarnya, Pak. Walaupun dia salah. Katanya mencuri mobil, mencuri Honda, mencuri ini. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Diserahkanlah ke pengadilan. Kalau dia membunuh, kalaupun nanti hukumannya hukuman mati, pihak pengadilan lah yang akan berwenang. Ada lagi membunuh itu boleh dalam peperangan. Nah, dulu kan kita berperang, kalau namanya berperang itu ya membunuh. Kalau tidak kita membunuh, kita yang dibunuh ya. Nah, itu. Jadi hati-hatilah zaman sekarang. Maka ada juga beberapa hal yang mendorong orang membunuh itu karena keadaannya itu mepet. Contoh, dia perempuan tadi sudah dihamilinya, harta orang tuh banyak pula, dibawanya ke tempat yang sunyi, dibunuhnya, diambil. Nah, itu kenapa? Itu karena dorongan syaitan, laknatullah. Para pemirsa yang berbahagia, jadi banyak alasan orang sekarang. Ada juga membunuh karena menengok di perempuan itu ada barang berharga. Ya, ada emas yang banyak di lehernya, ada emas di tangannya, di tangan kiri, tangan kanan. Pergi ke pasar ini nampak, oh ini makanan saya nih katanya. Akhirnya dia cari tempat yang sunyi, bagaimana caranya membawa ini orang ini. Nah, maka ditebasnya lah leher orang yang punya emas tadi, diambilnya. Nah, zaman sekarang ini orang nak mikir-mikir hal haram, Pak. Hati-hati. Ada yang banyak modusnya. Zaman sekarang, Pak, banyak modus. Ada orang yang pura-pura singgah ke rumah. Itu terjadi dulu tuh. Singgah di rumah orang kaya itu tidak punya anak. Dia menangis-nangis ke rumah orang, di rumah orang tuh. Menangis-nangis dia. Saya mau pulang kampung, uang tidak ada. Orang rumah pun berprasangka baik saja, dibawa makan. Malah sholat dulu. Dia pula imamnya lagi, Pak. Setengah malam dibunuhnya orang punya rumah tuh. Disalinnya, diambilnya semua harta itu. Inilah manusia iblis, sudah ditolong oleh orang, dia pun membunuh orang itu. Itu adalah manusia bejat yang membunuh orang yang memberikan bantuan kepadanya. Para pemirsa yang berbahagia, sampai di sini dulu mutiara ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, untuk berhati-hati dalam kehidupan kita ini. Kita sambung pada poin berikutnya nanti pada waktu dan keadaan yang sama. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.